Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Ardito dengan NIM 1111 akan mempresentasikan dari saya yang mengenai Qasid Syariah. Di sini saya akan merangkan pengertian Qasid Syariah. Secara bahasa, kata maqasid sendiri berasal dari kata soda yang berarti tujuan atau target. Berangkat dari arti tersebut, beberapa ulama memiliki pengertian atau definisi mengenai maqasid syariah beda. Semisal Al-Fasi misalnya, menurutnya maqasid syariah merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat. Sedangkan Al-Artisuni dapat bahwa maqasid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Sedangkan secara umum, maqasid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah, yaitu kebaikan. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup segala hal dalam kehidupan manusia, termasuk dalamnya rezeki manusia, kebutuhan dasar hidup, dan juga kebutuhan lain yang dibutuhkan manusia. Di dalamnya juga mencakup kualitas emosional, intelektual, dan juga pemahaman atau pengertian yang mutlak. Masalah sebagai substansi dari maqasid syariah dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, masalah dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Antaranya yaitu pertama daruriyat. Daruriyat yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek agama maupun aspek politik. Maka ini merupakan suatu hal yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak atau bisa mendapatkan siksa. Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi dalam Islam. Maslahat daruriyat ini dijaga dari dua sisi. Pertama, realisasi dalam perwujudannya, dan yang kedua, memelihara kelestariannya. Nah, semisal yang pertama, menjaga agama dan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, misal zakat, sholat, puasa, serta yang kedua, menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam. Yang kedua, hajiat. Hajiat yaitu masalah yang bersifat sekunder yang diperlukan oleh manusia untuk memudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan. Yang ketiga, tahsiniyat. Tahsiniyat yaitu maslahat yang merupakan tuntutan qiraah atau moral, dan itu dimaksudkan kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Bentuk-bentuk maqasid syariah menurut Imam As-Syafi'i ada 5 bentuk maqasid syariah. 5 bentuk ini disebut juga sebagai 5 prinsip umum atau kuliat al-khamsah. Ini termasuk dalam hal daruriyat tadi ya. Masing-masing bentuk ini memiliki 2 pembagian, yaitu dari segi wujud atau penjagaan dan dari segi adam atau pencegahan.
bentuk maqasid syariah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenai maqasid syariah untuk melindungi agama, yaitu hifdzuddin. Untuk maqasid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan. Contoh penjagaannya adalah dengan melaksanakan sholat, zakat, sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan ijtihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad. Yang kedua, maqasid syariah untuk melindungi jiwa, yaitu hifdzun nafsi. Untuk maqasid syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan atau alasan yang menyatakan bahwa seseorang manusia tidak boleh disakiti, apalagi contohnya semisal penerapannya adalah dengan makan dan minum. Kita kalau tidak makan tidak minum dan bisa sakit. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan cara qisas. Ketiga, maqasid syariah untuk melindungi pikiran, yaitu hifdzul aqli. Untuk maqasid syariah untuk melindungi pikiran atau akal berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh, termasuk di dalamnya mengkonsumsi narkoba atau minum minuman keras karena merusak pikiran. Termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan pendapat secara aman di setiap orang. Contoh penerapannya dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan minum, cari makan, sedangkan dalam bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi pengonsumsi narkoba, konsumsi minuman keras, khamr, dan sebagainya yang bukan dan masuk akal. Maqasid syariah untuk melindungi harta, yaitu mali, yaitu menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta, benda dan merebutnya dari orang lain, merupakan hal yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Contoh penerapan ini dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rezeki. Sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan hukuman potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba. Yang kelima, maqasid syariah untuk melindungi keturunan, yaitu nazl. Maqasid syariah untuk melindungi keturunan umat, maka zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, dan waris, dan lain sebagainya. Karena itu penjagaan dilakukan dalam bentuk pernikahan, sedangkan pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti. Terima kasih. Mungkin itu yang saya sampaikan. Syariah, apabila ada kesalahan, maaf. Assalamualaikum.